Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwis, mahasiswa BPG Angkatan 1 tahun 2021 pada UIN Pontianak. Pada hari ini insya Allah tanggal 13 September 2001 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan para siswa di kelas 2 semester 1 pada materi kisah keberanian Nabi Soleh alaihissalam. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bapak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, Kaila. Kaila yang tidak hadir hari ini ya. Baik, anak Bapak. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita membaca surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak Bapak, semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadikan kita sebagai anak yang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal Amin. Apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siapkah kalian mengikuti pelajaran pagi hari ini? Sudah. Oke, baik, karena kalian sudah siap dan sudah sarapan, tentu kalian tadi subuh juga sudah mengikuti sholat subuh juga, insyaallah. Amin ya. Baik anak Bapak, kita mulai pelajaran ini. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Jadi yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Ada dua kompetensi dasar yang harus kita pahami pada kali ini, yaitu meneladani Nabi Soleh. Apa saja dari kisah Nabi Soleh itu yang dapat kita teladani. Kemudian yang kedua, kita menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Ya, menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah singkat dari keteladanan Nabi Soleh. Kemudian yang ketiga, menceritakan sikap terpuji Nabi Soleh alaihissalam. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ketiga ini dapat kita kuasai dalam waktu 35 menit ke depan, insyaallah ya. Selanjutnya Bapak sekalian, di dalam agama kita, dalam Al-Quran, hampir 75% itu adalah cerita, kisah Nabi, ceritakannya kepada kaum sekarang. Supaya apa? Kenapa ada banyak cerita di dalam Al-Quran?
Karena supaya manusia sekarang ini bisa mengambil contoh pelajaran. Karena apa yang terjadi yang dulu-dulu bisa juga terjadi zaman sekarang. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Allah telah menceritakan kisah-kisah seperti ini. Jangan sampai terjadi terulang kisah yang dulu dan kembali pula kisah sekarang ini. Ya, inilah sebabnya di dalam Al-Quran itu 30 juz itu hampir 75% itu kisah keteladanan. Mulai dari Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya menjadi ibrah bagi kita semua. Nah, untuk itu kalian sebagai siswa soleh dan solehah harus mampu mengambil keteladanan itu, mengambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti perilaku umat-umat terdahulu. Ya, umat terdahulu kuat, besar, hebat, tetapi apa yang kurang? Dia tidak beriman kepada siapa kita? Kepada Allah. Jadi kekuatan kehebatan orang dulu itu tidak menjadi berfaedah manakala dia tidak beriman kepada Allah. Inilah yang akan kita ceritakan sikap berani Nabi Saleh alaihissalam. Untuk itu mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 7, yaitu berani. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menyebutkan dan mencontoh sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Shalih alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap berani bertanya. Mari kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu sikap berani Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang diperintah untuk mengajak kebaikan kepada semua orang. Nama kaum Nabi Shalih alaihissalam adalah kaum Samud anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keahlian kepada kaum Samud, yaitu pandai memahat atau mengukir. Bahkan mereka dapat memahat gunung untuk tempat tinggal mereka. Subhanallah. Namun karena keahlian itu, mereka menjadi kaum yang sombong dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala dan banyak membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Shalih alaihissalam tidak takut atau selalu berani anak-anak untuk mengajak kaum Samud kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Samud tetap menentang ajakan Nabi Shalih alaihissalam. Malah kaum Samud menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud meminta Nabi Shalih alaihissalam untuk mengeluarkan unta betina dari sebongkah batu yang besar. Singkat cerita, Allah memberikan mukjizat. Nabi Shalih alaihissalam benar-benar dapat mengeluarkan unta betina dari sebongkah batu. Semua orang terheran-heran melihat kejadian itu.
Nabi Shalih alaihi salam meminta kaum Samud untuk menjaga dan merawat unta betina itu. Namun karena kaum Samud sangat keras kepala, bahkan mereka tidak percaya bahwa Nabi Shalih alaihi salam adalah utusan Allah, mereka membunuh unta tersebut. Kemudian setelah mereka membunuh unta, mereka berencana untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam. Namun Allah berkehendak lain. Allah menurunkan azab atau hukuman kepada kaum Samud, yaitu berupa gempa bumi yang sangat dahsyat disertai gemuruh guntur anak-anak. Akhirnya kaum Samud musnah anak-anak. Tidak satu pun dari mereka selamat dari hukuman itu. Namun Nabi Shalih alaihi salam dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang perlu kita contoh dari kisah Nabi Shalih alaihi salam adalah: satu, selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu melakukan kebaikan. Yang kedua, Nabi Shalih alaihi salam berani memimpin dan menyelesaikan semua masalah umatnya dengan cara bermusyawarah anak. Sebagai anak dan siswa yang baik, kita harus berani: satu, berkata jujur; dua, berani menjauhi sifat-sifat yang buruk atau jelek. Yang tidak kalah pentingnya adalah setiap melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Pelajaran kita yang kedua adalah berani bertanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu akan menjadikan seseorang pandai anak. Ketika menuntut ilmu atau belajar, kita harus memperhatikan dengan baik supaya kita menjadi pandai. Kita juga harus berani bertanya apabila ada pelajaran yang belum kita pahami anak. Berani bertanya dan sering bertanya akan menambah ilmu kita dan kita akan menjadi semakin pandai. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, anak bapak, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, mudah-mudahan kalian semakin mengerti tentang kisah keteladanan Nabi Shalih alaihissalam dan sifat-sifat yang perlu kita contoh dari kisah tayangan tadi. Baik anak bapak, dari kisah tadi coba kalian buka buku kalian dan mari kalian membaca tentang kisah keteladanan yang ada di buku kalian, ya, membaca sifat keteladanan yang ada di buku kalian. Setelah nanti kita baca, nanti kita akan mendiskusikan tentang sifat-sifat apa saja yang harus kita teladani dari kisah Nabi Shalih alaihissalam. Silakan baca buku kalian. Baik, apakah resume sudah selesai kalian apa tadi lagi sedang membaca kan? Baik anak bapak, apakah kalian sudah membaca kisah Nabi Shalih yang ada di buku paket kalian? Alhamdulillah, tentu dari hasil bacaan kalian itu kalian dapat memahami dan semakin mengerti tentang kisah Nabi Shalih alaihissalam. Baik, setelah kalian baca, pahami materi kisah Nabi Shalih yang ada di buku,
mari coba kita mendiskusikan tentang apa yang kalian baca dan tentang apa yang kalian saksikan di tayang video yang Bapak putarkan tadi. Silakan bentuk kelompok. Baik, ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, terdiri dari dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, kelompok 2 3 orang. Siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya tentang kisah Nabi Soleh? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Berapa? Kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, setelah kalian berdiskusi tentang keteladanan sifat terpuji dari Nabi Soleh alaihissalam, maka Bapak panggil kepada perwakilan kelompok saja, apakah itu kelompok 1 maupun kelompok 2, untuk membacakan hasil diskusi tentang akhlak sifat terpuji yang patut kita teladani dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kelompok 1 dipersilakan. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat mulia Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah SWT pada kaum bernama Samud alaihissalam. Memiliki sifat terpuji diantaranya adalah 1. Berani dan jujur, tidak mudah menyerah. Ini terlihat ketika ia berdakwah kepada kaum Samud yang pembangkang. 3. Pemimpin kaumnya yang sangat baik, amanah dan senantiasa menolong kaumnya menyelesaikan kesulitan yang rumit. 4. Berdakwah kepada kaum Samud dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya kisah Nabi Soleh. Singkat saja, apa yang ditangkap dari tayangan tadi singkat dibaca. Persilakan. Hai Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Soleh alaihissalam seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaum Samud. Nabi Soleh
terhadap kaum Samud. Kaum Samud keturunan dari kaum Ad. Mereka sangat tertampil dalam bercocok tanam, beternak maupun arsitektur bangunan. Kaum Samud kaya dan makmur. Mereka mampu membangun rumah-rumah yang bagus dan gedung-gedung tinggi yang menawan. Kaum Samud pandai memahat dan mengukir gunung menjadi rumah dan bangunan yang indah. Tubuh kaum Samud tinggi dan kuat. Kaum Samud sama seperti kaum Ad yang menyembah berhala. Kaum Samud juga bersifat tinggi hati, suka berfoya-foya, bermalu-malukan, kejam, tidak adil dan perbuatan buruk lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih alaihi wasallam untuk berdakwah dan memperbaiki akhlak kaum Samud. Nabi Shalih mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kaum Samud menolak, sangat marah dan mencaci maki Nabi Shalih alaihi wasallam. Mereka pun menantang kepandaian Nabi Shalih alaihi wasallam. Baik, tepuk tangan untuk kelompok pemula. Nah, teman-teman semua, setelah kita berdiskusi dan memberikan tanggapan tentang hasil diskusi tadi, memberikan presentasi hasil diskusinya, maka dapat kita kesimpulkan bahwa betapapun hebatnya seseorang kuat berdasarkan sejarah ini, kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak hidupnya akan sia-sia. Kita lihat dari kisah Nabi Shalih. Ya. Kaum Ad hebat, kemudian badannya kekar, tinggi, tetapi sayang dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Selanjutnya, anak bapak sekalian, yang perlu bapak tanggapi dari hasil diskusi temanmu di kelompok 1, yang perlu diteladani dari kisah Nabi Shalih adalah 1, jujur, tidak berkata bohong. Selain jujur, berani. Kita saksikan bagaimana Nabi Shalih alaihissalam, dia berani memberikan kebenaran di tengah orang-orang yang berbuat salah, di tengah orang-orang yang kafir, di tengah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi dia tetap mengatakan kebenaran meskipun dia akan diancam oleh kaum Ad, oleh kaum Samud. Nah, selain itu, jujur Nabi Shalih alaihissalam ini dilindungi oleh Allah. Coba perhatikan, ketika kaum Samud menantang Nabi Shalih bahwa kalau memang kau benar, tunjukkan kekuasaanmu. Maka Allah perintahkan Nabi Shalih untuk memukulkan tongkat yang tangannya ke suatu tempat. Lalu apa yang keluar? Yang keluar adalah onta betina. Kita lihat onta betina, di mana onta ini oleh Nabi Shalih dipesankan agar jangan sampai membunuh onta ini. Tetapi sayangnya, di antara kebaikan Nabi Shalih ini ada saja orang-orang yang iri dan tidak percaya dengan hal itu. Bahkan ingin membunuh onta Nabi Shalih. Dan mereka berhasil membunuh onta itu. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka akan membunuh pula Nabi Shalih. Allah melindungi hambanya yang soleh dengan memerintahkan Nabi Shalih untuk pergi keluar dari kampung itu. Setelah Nabi Shalih meninggalkan kampung itu selama 3 hari, apa yang terjadi? Tiba-tiba yang terjadi adalah muncul petir yang menggelegar, petir yang melontarkan kampung itu. Ya, lalu hancur dan binasa kampung itu sampai tidak ada yang tersisa. Seluruh penduduknya meninggal kecuali oleh Allah yang diselamatkan, ya, dan diselamatkan orang-orang yang beriman. Nah, itulah contoh keberanian
dan kejujuran Nabi Soleh. Selain itu tidak mudah menyerah. Bagaimana Nabi Soleh alaihissalam diancam, kemudian tidak menyerah. Ini terlihat ketika berdakwah kepada kaum Samud, pembangkang. Kemudian berdakwah kaum Samud dengan ikhlas, tanpa ada mengharapkan balasan dari orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya orang-orang yang seperti ini. Baik. Selanjutnya, anak bapak sekalian, ada untuk pekerjaan soal. Bapak akan kasih soal beberapa, ada 5 soal yang harus kalian selesaikan dalam sesi penilaian ini. Silahkan nanti kalian isi, Bapak kasih waktu kira-kira 5 soal ini 5 menit, ya, 5 menit untuk mengerjakan soal ini, ya. Silahkan kerjakan soal yang sudah Bapak bagikan di LKPD, lembar kerja peserta didik, dari sekarang. Oke. Yang lain tulis-tulis, yang berapa tulis lah. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas, dipersilakan untuk mengumpulkan, mengantarkan pekerjaannya di depan. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke depan. Baik, anak-anak semua, setelah kalian mengerjakan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, maka nanti akan periksa. Ternyata setelah Bapak periksa, cek, alhamdulillah kalian sangat mengerti, sudah memahami siapa sebenarnya Nabi Soleh dan siapa nama kaumnya, kemudian apa mukjizatnya Nabi Soleh, dan keteladanan apa yang harus kita teladani dari kisah Nabi Soleh. Alhamdulillah kalian dapat memahaminya dengan benar. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah satu, ya, ke depan adalah satu, Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang perlu kita pahami. Nabi Soleh ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, nama lengkap beliau adalah Soleh bin Ubaid bin Abin bin As bin Masih bin Abid bin Hasir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Inilah garis keturunan Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk
diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud. Ya. Yang keempat, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh adalah berupa unta betina yang keluar dari celah-celah batu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kaum Samud, perilaku yang dapat diteladani Nabi Saleh adalah ini berani. Sebagai siswa jangan ada kata takut, apalagi takut bertanya. Ada pepatah mengatakan takut bertanya akan sesat di jalan. Takut bertanya akan sesat di jalan. Kemudian tidak mengetahui sesuatu, contoh ini bertanya jika memang tidak mengetahui sesuatu. Contoh belum memahami pelajaran di kelas, tidak tahu jalan ketika di perjalanan dan sebagainya. Baik, itulah tadi kesimpulan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, maka kita akan mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Kalian pasti tahu ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10. Nah, itulah nanti pelajaran yang akan depan kita akan pelajari. Kemudian sebagai PR pekerjaan rumah di buku tugas kalian di halaman 25 silahkan kerjakan dan begitu kita masuk dikumpulkan. Sebagai akhir pertemuan ini mari kita berdoa bersama. Aku sebagai akhir pertemuan kita pada hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.